Itu lagu Ma'rifat itu. Ya. Bukan lagu Ma'repot. Setelah digebrus karena durukan baru sadar. Memang semua orang belajar spiritual itu nunggu digebrus karena durukan. Dan kita tuh kan perang. Yang paling berat kan sebetulnya perang kita itu melawan diri kita sendiri. Cuman memang tidak kedengaran terang, kolentrang, tidak terdengar itu. Beda. Sakit menderita luar biasa, gak usah takut. Lewat jalan itu kamu akan menemukan aku, kata Allah. Jadi Allah sedang menunggu di tempat yang kita tidak suka. Itu yang disebut dengan malam yang diberkahi. Siapa ulil albab? Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Dua-duanya. Sebetulnya yang kita butuhkan itu adalah energi. Tapi karena energi ada di materi, maka yang kita masukkan materi. Dan kita ini enak banget. Cuman memasukkan saja. Proses selanjutnya tidak pernah turut campur. Begitu sudah masuk makanan lewat perut, mulailah Allah bekerja memfungsikan lambung kita, memfungsikan usus kita. Betul? Mana yang nutrisi masukkan ke dalam darah, mana yang sampah masukkan ke anus. Luar biasa. Dan kita sama sekali tidak pernah turut campur. Taunya pengen pup aja, keluar tuh. Mana yang jadi darah, mana yang jadi jantung, mana yang jadi paru, yang mana yang jadi tulang, yang mana yang masuk ke otak, mana yang jadi unsur mata kita, mana yang jadi unsur hidung kita, mana yang bagian untuk tangan kita. Kita tidak ikut campur. Siapa yang mengerjakan semua itu? Kehadiran nafas pada diri kita. Masihkah kita mencari dia di luar diri kita? Karena hidup tanpa kesadarannya seperti itu. Makan cepat-cepat, semuanya serba cepat tanpa hadir. Apa yang terjadi? Lapar makan lagi, lapar makan lagi. Ya Allah. Tidak sadar bahwa sesungguhnya yang kita makan itu materi, harapan kita menjadi apa? Energi. Apa energi itu secara fisika? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, setelah kita makan, usaha apa yang kita lakukan? Coba tanya. Malah habis makan nasi goreng tengah malam langsung tidur. Ya sudah, jadinya apa? Hanya membuat perut jadi gak jelas. Maaf ya, banyak yang gak jelas. Jadi materi dan energi itu setara. Jadi kalau saya sebetulnya, kalau energi itu terpisah dari materi, ya saya ingin memasukkan energi aja, biar nggak usah gosok gigi. Betul nggak? Nggak usah makan. Karena yang kita butuhkan sebenarnya energi. Nah, kita tidak sadar bahwa sebetulnya di balik materi ada energi. Dan sebetulnya materi pun berasal dari energi. Coba bisa memahami saya? Itu yang namanya nasi itu kan berasal dari energi matahari. Energi kan? Berasal dari udara. Energi kan? Betul? Berasal dari air. Energi kan? Berasal dari mineral-mineral yang ada di tanah. Energi kan? Jadi sebetulnya bolak-balik aja. Energi jadi materi, materi jadi energi, gitu aja. Makanya materi dan energi itu setara. Nah, yang kita akan bicarakan di sini adalah fisika ruh. Jadi, ya kita akan lebih banyak berfokus pada aspek energi. Karena ruh itu adalah energi. Maka ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Setelah ditiupkan ruhku ke dalam tubuh ini, maka tubuh ini jadi berdaya. Energi bukan? Tubuh ini menjadi berwibawa. Energi bukan?
Tubuh ini jadi berdaya, energi bukan? Iya. Tubuh ini bisa bergerak karena ada yang menggerakkan dari dalam, yaitu energi. Paham ya? Oke. Sebelum masuk ke situ, saya akan mulai membahas dasar-dasarnya dulu. Mari kita lihat Quran surat Ad-Dukhan. Quran surat Ad-Dukhan itu surat ke-44 ayat 1 sampai 7. Surat Ad-Dukhan itu dimulai dengan Ha Mim. Ya. Ya tentu saja ya, Ha Mim. Terjemahan yang ada adalah hanya Allah yang tahu. Alif Lam Mim pun hanya Allah yang tahu. Kaf Ha Ya Ain Shad, hanya Allah yang tahu. Puas? Puas? Dulu ya kalian puas dulu. Karena satu-satunya cara supaya tidak ada orang yang nanya lagi, cukup bilang hanya Allah yang tahu. Padahal Quran itu petunjuk bukan? Petunjuk dong. Yang namanya petunjuk untuk siapa? Untuk Allah, untuk manusia? Untuk manusia. Nah, manusia ini dikasih petunjuk, judulnya Ha Mim. Kalau itu petunjuk berarti harus dimengerti dong oleh manusia. Nah, manusia pengen tahu, ya Allah, ini maksudnya apa Ha dan Mim ini? Kemudian Allah bilang, hanya Allah yang tahu. Sama saja dengan polisi bikin rambu-rambu lalu lintas, kemudian masyarakat yang akan menggunakan rambu-rambu itu tanya Pak Polisi, Pak Polisi, ini rambu ini maksudnya apa? Kata Pak Polisi, hanya polisi yang tahu. Puas? Ngerti nggak nih? Biar masuk akal, biar masuk akal. Biar tertawa sekarang kalian itu tertawa. Tertawa dengan kebodohan kita selama ini. Karena selama ini kan kita puas kalau ada orang bilang begitu, betul? Iya. Jadi kalau polisi bikin rambu-rambu lalu lintas hanya polisi yang tahu, ya buat apa itu dibuat pakai biaya lagi, ditempel-tempel lagi pinggir jalan. Ya udah, urus aja sama polisi. Quran itu petunjuk buat manusia, supaya manusia dapat petunjuk. Otomatis di balik Ha dan Mim ini ada yang ingin ditunjukkan. Maaf, 1000 maaf kalau berbeda. Saya memahami Ha itu dari intuisi, adalah Hamid. Saya memahami Mim itu dari intuisi, adalah Majid. Jadi Ha dan Mim ini sedang cerita dia juga. Ha itu dia yang terpuji, Hamid. Mim itu dia yang maha mulia, Majid. Jadi sebetulnya semua huruf-huruf di Quran ya, yang sering ada di awal, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, sebetulnya ada petunjuk di balik itu. Nah, siapa yang akan tahu petunjuknya? Ya mereka yang diberitahu. Siapa yang diberitahu? Yang mau tahu. Loh, kok saya tidak diberitahu? Ya karena kamu tidak mau tahu. Sok tahu lagi. Pura-pura tahu lagi. Padahal kamu tidak tahu. Cuma kamu tidak tahu bahwa kamu tidak tahu. Orang yang kayak gini gak akan dikasih tahu. Hanya orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu yang akan diberitahu. Coba, jadilah orang yang tidak tahu apa-apa, pasti diberitahu. Jadi sebetulnya Ha dan Mim ini sedang cerita dia juga. Dia sedang menunjukkan bahwa sebetulnya dia itu bermanifestasi sebagai Hamid, dia bermanifestasi sebagai Majid.
Makanya para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci, mereka-mereka yang sudah sampai kepada Allah, mereka itu akan menjadi manifestasi dari akhlaknya Allah. Makanya orang-orang yang di level itu bukan sekedar terpuji, mulia. Ingin jadi orang yang terpuji? Ingin jadi orang yang mulia? Ya dekat-dekat saja dengan dia yang maha terpuji, dengan yang mulia. Kenali dia, karena sifat dia tidak akan sampai kepadamu kalau kita tidak mendekat kepadanya. Nih, sambil contoh. Apakah energi dari nasi tiba-tiba akan masuk ke tubuh kita kalau kita tidak makan nasi? Kan tidak. Masukkan nasinya, dikunyah, dilumat, baru energinya kita bisa ambil. Begitu. Makanya di Quran Allah mengatakan sibghatallah, sibghatallah, sibghatallah. Celupkan dirimu, leburkan dirimu kepada Allah. Begitu kita meleburkan diri kepada Allah, maka sifat-sifatnya akan menjadi sifat-sifat kita. Itu yang disebut dengan tahalluq bi akhlaqillah. Jadi secara hakikat ha dan mim adalah dia, tetapi manifestasi dari dia akan mewujud pada diri-diri hamba-hambanya yang sudah tercelup oleh sifat-sifatnya. Mau menjadi ha, Hamid, mau menjadi mim, Majid. Kita baru nama aja, Abdul Hamid, Abdul Majid. Betul? Iya. Abdul itu kan bapaknya. Abdul Hamid, ya, bapaknya orang-orang yang terpuji. Abdul Majid, bapaknya orang-orang yang mulia. Tapi akhlaknya tidak mencerminkan Hamid, tidak mencerminkan Majid. Karena tidak tercelup oleh celupannya Allah. Tahu celup? Coba. Saya dulu ya, karena tidak kebeli sepatu, ya. Ibu saya pergi ke pasar beli sepatu cap kelenci, warnanya putih. Sedangkan sepatu pramuka warnanya harus hitam. Ya udah, ibu saya nggak kalah akal, beli wantek namanya itu. Siapkan air di kastrol, ya, lagi mendidih, masukkan wanteknya, sepatu saya direbus. Setelah itu dijemur, jadi hitam. Iya. Makanya pulang sekolah itu kaki saya pun ikut hitam. Ya udah diruru. Kalau di kampung diruru tuh pakai batu di sungai. Ya nggak kebeli sabun, diruru aja gitu. Ya karena kita segitu aja udah bersyukur, tidak ada yang namanya keluhan. Saya juga tidak pernah protes sama ibu, kenapa sepatu kita ini kok bikin kaki warna hitam? Nggak ada itu. Pokoknya itu udah enjoy aja. Makanya tidak pernah mengeluh, maka tidak pernah terulang. Hati-hati itu. Orang yang mengeluhkan sesuatu sedang menggandakan yang dikeluhkan supaya terjadi berulang-ulang. Ini yang suka mengeluh nih, saya kasih tahu. Mengeluh itu menggandakan sesuatu supaya terjadi berulang-ulang. Jadi kalau pakai sepatu kelinci dikeluhkan, seumur-umur pakai sepatu cap kelinci. Itu like attracts like, itu bahasa modernnya. Yang serupa menarik yang serupa. Hati-hati itu. Makanya kata-kata dan pikiran itu menjadi doa, sehingga realitas hidup tidak berubah karena salah berpikir, salah berkata. Kalau suami itu pelit, jangan pernah dibilang pelit. Kalau suami itu pelit, jangan diceritakan pelitnya pada siapapun, tambah pelit. Karena kita sendiri yang menariknya. Betul? Awas, hati-hati kalau bicara. Jadi walaupun pelit kepada orang lain, bicarakan aja kebaikannya. Pelitnya jangan dibicarakan. Kalau dibicarakan pelit jadi baik, fitnah. Jadi walaupun dia pelit kan masih ada sisi baiknya, betul nggak? Supaya kita tidak bohong, jangan juga dibilang suami saya luar biasa baik, berehan. Enggak, itu jadi fitnah. Maksud saya kalau dia pelit dan dianggap pelit itu negatif, jangan dibicarakan. Bicarakan saja yang positifnya. Piraku nu alusna. Ya. Nah makanya setelah hamim,
Ayat berikutnya, wal kitabil mubin, demi kitab yang nyata. Nah, kitab itu bahasa Arab, ya. Bahasa lainnya adalah kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat, dan sifat dengan zat tidak pernah berpisah. Jadi kitab sejati itu adalah Allah yang ada dalam diri. Makanya kita disuruh membaca kitab sejati itu. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitab sejatimu dan cukup itu sebagai juru hisabmu. Itu perintah di Quran itu, membaca kitab sejati. Gak ada hurufnya, gak ada kata-katanya, tidak ada tulisannya. Tetapi kalau itu dibaca ada. Bahkan suaranya nyaring kalau kita selalu hening mendengarkan suaranya. Cuman suara beliau itu sering terhempas oleh keberisikan pikiran kita sendiri. Makanya belajar supaya pikiran kita tidak berisik. Karena pikiran itu tidak suka saat ini, sukanya besok atau kemarin. Makanya sering berkunjung ke saat ini, pikiran kita menjadi tenang. Itu namanya mindfulness, bahasa kerennya. Ngerti ya? Banyak yang nggak ngerti, cuman gini-gini aja. Mindfulness itu bahasa apa lagi? Jangan-jangan bid'ah. Mindfulness itu artinya, ya, teknik untuk membuat pikiran tidak lompat-lompat, sehingga pikiran itu bisa hadir di sini saat ini sekarang tanpa penilaian, tanpa penghakiman, sehingga kita mudah menerima apapun apa adanya. Itu yang disebut dengan berserah diri. Udah kajian kemarin ya? Oke. Jadi bahasa asingnya mindfulness. Itu bahasa psikologi. Jadi hamim. Apa tadi? Ya. Ha itu dia yang terpuji, dia yang maha mulia. Secara hakikat adalah dia, asal kita. Tetapi dia bisa bermanifestasi. Siapapun manusia yang mau menyatu dengan dia, pasti kebagian haknya pakai kebagian mimnya. Mau kebagian? Nyatu sama dia. Gimana caranya? Tidak diberi di sini. Makanya dikatakan wal kitabil mubin. Jadi kitab yang nyata itu, yang pertama adalah dia sendiri, yang kedua kitab yang nyata adalah orang-orang yang sudah bisa menyerap sifat-sifat dia. Itu juga kitab yang nyata. Jadi sebetulnya para nabi, para rasul itu adalah kitab yang nyata. Disebutnya juga Al-Quran yang berjalan. Maka Nabi Muhammad terkenal akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Jadi Quran itu sudah bukan tulisan lagi, sudah menjadi akhlak. Beda dengan kita. Baru hafal 2-3 ayat aja, wih, sudah luar biasa, bikin pondok pesantren. Makanya kita itu sekarang ya butuh pengamal, bukan penghafal saja. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mungdirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Kamilah yang memberi peringatan. Ayo lihat saya semuanya. Jadi sebetulnya Allah itu sudah bersama dengan kita. Al-Hamid, Al-Majid itu sudah bersama dengan kita. Loh kok kenapa hari ini sifat-sifatnya tidak muncul sebagai sifat diri kita? Karena kita belum mendapatkan berkah. Makanya berkah itu diturunkan pada suatu malam. Malam itu identik dengan kegelapan. Dan kegelapan itu ada kaitannya dengan fisika ruh nanti. Kegelapan biasanya diidentikan dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, sementara selama ini kita suka menolak yang tidak kita inginkan, bukan? Padahal yang tidak kita inginkan itu, siapa tahu lewat jalan itu kita mencapai kesadaran. Makanya saya sering bicara dengan orang-orang yang, kenapa? Bapak Ibu, ini yang udah datang ke rumah saya, kenapa datang sama saya? Ingin belajar kesadaran. Kenapa ingin belajar kesadaran? Karena
situasi sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Dulu duitnya banyak, sekarang tidak ada lagi. Dulu gagahnya kayak apa, sekarang gagahnya tidak ada lagi. Dan biasanya orang belajar kesadaran kan setelah itu. Makanya ada lagunya, terang-terang kolentrang, si londok paeh nunutan, tiga brus kana durukan, mesat gobang kabuyutan. Itu lagu Ma'rifat itu, ya, bukan lagu Ma'repot. Terang-terang kolentrang, terang kolentrang, itu melambangkan perang. Dan kita tuh kan perang. Yang paling berat kan sebetulnya perang kita itu melawan diri kita sendiri. Cuman memang tidak kedengaran terang kolentrang, tidak terdengar itu. Beda kalau golok dengan golokan, terang. Nah itu terdengar. Padahal sebetulnya perang itu terjadi di sini, terutama perang antara pikiran dan kesadaran. Perang Mahabharata itu terjadi di sini. Perang antara Pandawa dan Kurawa itu terang kolentrang itu terjadi di sini loh sebetulnya. Jadi dalam diri kita itu ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Fujur dan takwa itu perang setiap saat. Fujur itu melambangkan Kurawa, takwa itu melambangkan Pandawa. Dan diceritakanlah yang menang adalah Pandawa. Kapan Pandawa menang? Setelah Pandawa bertemu dengan saisnya namanya Krishna. Makanya Krishna itu perwujudan dari seorang guru kesadaran. Disebutnya itu guru mursyid. Makanya karena bimbingan Krishna, kemudian seluruh Pandawa mencapai kesadaran. Lalu bisa melumatkan orang-orang yang tidak berkesadaran. Gitu. Nah, suka nggak di sini terang kolentrang? Suka. Si londok, nah londok itu adalah bunglon. Bunglon itu adalah si topeng. Bahasa pewayangannya adalah dasa muka. Disebutnya Rahwana. Siapa Dasamuka itu? Siapa Rahwana itu? Dia yang suka berganti-ganti wajah, pura-pura baik, pura-pura dermawan, pura-pura suci, pura-pura tahu. Nah itu namanya Rahwana. Maka disebut si Dasamuka. Dasa itu 10, muka itu wajah. Wajahnya 10. Sebetulnya wajahnya yang aslinya lebih dari 10. Kapan seseorang itu berwajah lain-lain? Ketika dia belum menjadi orang yang sadar, hidupnya masih dikendalikan oleh ego dan pikirannya. Gitu. Paham ya, Rahwana? Saya bukan memanggil, bukan. Paham kan, Rahwana? Tadi saya keceplosan. Ya. Nah, si londok paeh nunutan. Si londok itu adalah, londok itu bunglon. Bunglon itu Rahwana. Orang yang masih dikendalikan oleh pikirannya, yaitu orang yang masih menjadi diri palsu, disebutnya londok. Makanya bunglon itu ketika daun warna hijau, dia warnanya hijau. Daun warna gelap, dia warna gelap, mengikuti warna daun. Makanya dia sulit ditangkap karena dia bisa lolondokan. Paham ya? Nah, si londok ini paeh nunutan. Paeh itu mati karena ngantuk. Ngantuk itu lambang dari kelalaian. Jadi kenapa kita ini paeh? Karena lalai. Yang paeh apa? Kesadaran. Karena dikendalikan oleh pikiran. Paham? Nih saya kasih tahu dari awal, kita kajiannya agak dalam ini hari ini. Makanya akibatnya apa? Digebrus karena durukan. Masuklah dia pada api yang menyala-nyala. Itu bahasa Sundanya durukan. Api yang menyala-nyala, bahasa Qurannya nar. Bahasa Nusantaranya naraloka. Tempat yang terkena sinar api. Orang marah, kita marah. Orang jengkel, kita jengkel.
Orang pelit tambah pelit. Orang jahat kita jahat juga. Itu yang disebut dengan nara loka, tempat terkena api. Sini. Setelah digebrus karena durukan baru sadar. Memang semua orang belajar spiritual itu nunggu digebrus karena durukan. Daker beunghar mah nggak ada mencari guru spiritual. Keur sehat moal aya, geus gararing, geus sangsara, geus sagala teu boga, baru cari guru. Itulah nasib para guru spiritual tuh kasihan. Dicarina teh lamun geus arareueuh. Keur beunghar mah kerjaya mah boro-boro. Ya, ingat guru spiritual, betul apa tidak? Iya. Tapi dah nggak apa-apa, peran para guru mah begitu, ya. Mun geus digebrus kana durukan, kakara mesat gobang kabuyutan. Baru ingat nih buyut leluhur, boha-boha urang teh. Aya ilmu ti leluhur ya, nu teu kapake ku urang. Ada ilmu dari buyut kita yang selama ini kita lupakan, sehingga kita menjadi lupa tentang jati diri kita sendiri. Baru ingat buyut. Nah, buyut itu lambang dari orang-orang yang sudah mencapai kesadaran. Makanya gitu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila jaa datang pertolongan Allah wal fath, untuk mengalami keterbukaan mata qalbu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, akan berbondong-bondong. Dan saat itu akan terjadi tidak lama lagi, karena kebangkitan spiritual akan terjadi tidak lama lagi. Makanya orang-orang yang berkesadaran sudah pada bermunculan. Geningan orang teh salila ieu teh teu sadar. Ya, itu. Sibuk tetapi tidak sadar, namanya robot. Fiha yupraku kulla amrin hakim, urusan dari sisi kami. Sungguh kamilah yang mengutus para rasul. Jadi untuk menemukan hak mim, agar kita bisa membaca kitab yang nyata yang diturunkan pada suatu malam. Ingat ya, malam itu lambang dari apa tadi? Kegelapan. Jadi apapun yang disebut buruk oleh kita, jangan buru-buru dinilai buruk. Siapa tahu lewat jalan itu kita akan mengalami kesadaran. Bangkrut, tidak punya apa-apa, usaha semuanya hancur lebur. Gak usah takut, kata Allah. Aku akan ganti semua yang disebut milikmu dengan aku. Sakit menderita luar biasa, gak usah takut. Lewat jalan itu kamu akan menemukan aku, kata Allah. Jadi Allah sedang menunggu di tempat yang kita tidak suka. Itu yang disebut dengan malam yang diberkahi. Paham? Paham? Gitu. Di dalamnya dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Tuh kan gitu. Di dalamnya dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Kalau kita sabar, kita bisa menerima tanpa penolakan, maka hikmahnya akan turun. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairun katsir wa may yazakaru ila ulil albab. Tetapi syarat untuk mendapatkan hikmah cuma satu, jadilah ulil albab. Siapa ulil albab? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Jadi syarat menjadi ulul albab harus tahu dan kenal kepada Allah. Bagaimana kita bisa ingat sama Allah kalau kita belum berjumpa dengan Dia? Nyambungnya ke sana lagi. Karena memang 30 juz Quran, ya ke sana lagi memang.
Kan Quran itu adalah petunjuk untuk menemukan yang memfirmankan Quran. Kan dia. Jadi Allah berfirman itu memberikan petunjuk. Petunjuk untuk apa? Supaya kita sampai kepada Allah. Tahu puncaknya kehidupan kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paham? Paham? Oke, lanjut. Fiha yupraku kulla amrin hakim. Ya, di dalamnya dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi sekarang sudah lihat malam ya? Ngerti? Kalau siang nggak usah dibahas.